Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Selasa 11 Juli 2023. Kembali kami akan sampaikan eh, review saham hari ini ya dengan eh, didahului dua pernyataan sebelumnya. Ya, ini pertama adalah no conflict of interest, bahwa saham yang kami review saat ini adalah tidak sedang ada di dalam portofolio kami. Ya, jadi tidak ada benturan kepentingan dengan materi yang kami sampaikan. Namun tidak tertutup kemungkinan ya di waktu ke depannya kami dapat membeli atau memiliki saham tersebut. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on trading saham ya, atau investasi saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Jadi kami harapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research ya, dan keputusan Anda adalah berdasarkan pertimbangan Anda sendiri ya. Karena apa yang kami sampaikan di sini adalah bertujuan berbagi informasi dan pengetahuan yang mudah-mudahan dapat bermanfaat. Oke, kita lanjut saja ke materi. Ya, di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan trendview.com. Anda bisa saja menggunakan platform yang sama atau platform lainnya. Oke, sini kita akan masuk ke saham yang kita review adalah MRT atau Alfamart ya. Oke, kita akan lihat profil Alfamart ya. PT Asumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode saham AMRT atau kita sebut saja Alfamart bergerak di bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan konsep minimarket bernama Alfamart. Jaringan minimarket tersebut didukung oleh lebih dari 115.000 karyawan dan terdiri dari minimarket milik sendiri dan minimarket dalam bentuk kerjasama waralaba. Secara umum, kegiatan usaha Alfamart adalah mengelola jaringan distribusi minimarket yang menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari bagi pelanggan dengan harga yang terjangkau. Tempat berbelanja yang nyaman serta lokasi yang mudah dijangkau karena lokasi sebagian besar gerai Alfamart berada di area perumahan dan komersial. Alfamart merupakan salah satu yang terdepan dalam usaha retail dengan melayani lebih dari 4 juta pelanggan setiap harinya di lebih dari 15.400 gerai dan 32 gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta lebih dari 1.000 gerai dan 4 gudang di Filipina. Ya, demikian profil Alfamart. Ya, tentu saja Anda semua pernah ya menemukan atau mengetahui Alfamart ya, karena ada di dalam lingkungan sehari-hari ya. Oke, kita lihat dahulu alamatnya. Alfamart itu ada di Jalan Jalur Sutra Barat, Kapling 9, Alam Sutra, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Oke, itu profilnya. Selanjutnya kita coba lihat ke corporate action. Oke, ternyata Alfamart sudah membagikan dividen. Ex-date-nya kemarin 29 Mei 2023. Dari sini kita akan lanjut ke laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi yang kuartal satunya saja ya, kuartal satunya. Karena eh, 2023, 2022 sudah tercermin di dalam
dividen dan laba rugi di 2022 ya. Oke, kalau kita lihat ternyata untuk Q1 2023 laba naik ya 791 miliar ya dibandingkan dengan Q1 2022 688 miliar dengan asumsi ceteris paribus ya andai kata semuanya tetap tentu saja kita harapkan laba Alfamart ini di tahun 2023 akan meningkat juga. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingannya. Oleh Stockbit, Alfamart dibandingkan dengan FMT, MIDI, dan MLPL ya. Oke, di sini kami hanya menyorot beberapa bagian ya dari indikator fundamental yang disampaikan Stockbit. Anda dapat saja menggunakan seluruh indikator tergantung keperluan dan keinginan Anda. Oke, yang pertama kita akan lihat current price earning ratio yang disetahunkan annualized dan yang 12 bulan terakhir third trend month ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya memang ya saham-saham retail ini ya memang karena cash surrender value ya artinya selalu menghasilkan kas ya dalam operasionalnya ya. Jadi memang PI-nya rata-rata tinggi ya. Jadi PI-nya Alfamart ini ada di 36,26 dan 38,08 ya. Di sini malah yang tertinggi ya dibanding yang lain ya. Di sini yang paling murah terlihat adalah MLPL ya. Oke. Selanjutnya kita lihat price to book value-nya. Oke, Alfamart juga ya dijual 9,52 kali ya dari nilai bukunya ya. Jadi termasuk tinggi. Ini harus dapat dibangi dengan ROE dan net profit margin-nya ya menurut kami ya. Oke, sekarang kita lihat net profit margin kuartal terakhir ya. Oke, net profit margin kuartal terakhir Alfamart 2,96 ya. 2,96 ya tipis saja ya karena memang Alfamart ini adalah retail ya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari ya. Selanjutnya kita lihat return on equity ya. Return on equity 12 bulan terakhir adalah 25% untuk Alfamart ya, tertinggi daripada yang lain ya. Buat Anda-Anda yang mempunyai rencana untuk membuka gerai Alfamart, ini menjadi satu faktor saya filter juga ya. Jika proyeksi Anda usahanya return on equity atau kembalian kepada Anda sebagai pemegang saham atau pemilik gerai ya, jika return on equity-nya di bawah 25% ataupun sama, ya menurut kami lebih baik Anda memiliki saham Alfamart-nya sendiri ya. Atau kecuali memang Anda bisa melihat atau menghasilkan return on equity yang jauh lebih besar ya. Dan Alfamart sudah dikelola oleh manajemen profesionalnya ya, karena dia adalah perusahaan TBK dan juga termasuk dalam LQ45. Oke, kita akan masuk ke dividen ya. Oke, karena tadi kita sudah lihat ya. Jadi Alfamart ini adalah perusahaan yang baik ya. Artinya dia menghasilkan laba ya dan juga mau membagikan labanya dalam bentuk dividen. Karena dividen hanya bisa dibagikan dalam kalau perusahaan untung ya. Oke, kalau tidak untung tidak bisa. Walaupun perusahaan untung juga belum tentu mau membagikan dividen ya. Gantung dari para pemegang saham dalam RPS-nya. Oke, kita akan lihat ya cash from operation. Apakah sebagai bisnis cash surrender value ya harusnya sih Alfamart ini menghasilkan kas ya. Oke, kalau kita lihat cash from operation 12 bulan terakhir, Alfamart ini bisa menghasilkan cash sebesar 6,2 triliun lebih ya, tertinggi dari semuanya ya yang ada di sini. Jadi walaupun kita lihat PI dan PBV-nya tinggi ya, tetapi Alfamart juga mampu mencetak kasnya dan juga return equity yang tinggi ya. Jadi artinya secara fundamental kami menganggap bahwa Alfamart ini termasuk sangat baik ya, sangat baik untuk menjadi alat investasi ya, efek investasi untuk lebih panjang waktunya ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya ya. Oke, di sini kami menggunakan indikator linear regression, moving average coursing di MA5 dan MA20 dan juga relative strength index ya. Kami tidak akan menjelaskan indikator-indikator tersebut ya, tapi kami akan membaca dari apa yang ditunjukkan oleh indikator tersebut
ya dari teknikalnya. Oke, kita akan coba perbesar. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ya. Nah, eh, oke, ya. Alfamart ya baru saja meninggalkan lembahnya ini ya, mulai naik ya. Tapi hal yang menarik yang mau kami sampaikan di sini bahwa MA5-nya memotong ke atas MA20-nya ya. Jadi terjadi golden cross ya. Terjadi golden cross di sini ya. Oke, jadi artinya ini menjadi titik support ya. Oke, Anda eh, dapat atau area beli ya, area beli selama harga di atas 2.650 ya, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya dengan eh, jika harga di bawah 2.650 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian. Adapun target harga yang terdekat ya, ya bisa di sini ya. Di sini di harga 2.790 ya, 2.790 ya, sampai dengan 2.900 ya, tidak tertutup kemungkinan itu tergantung kepada risk reward manajemen Anda. Artinya misalnya Anda mengejar laba atau target harga yang lebih besar ya, segala risiko menjadi tanggung jawab dan keputusan Anda. Oke, kita lihat juga RSI-nya ya, teman-teman ya, masih menunjukkan eh, arah naik ya, walaupun ada sedikit ya koreksi, mungkin justru bisa jadi kesempatan ya, kesempatan untuk menambah ya. Oke, kami ingatkan kembali bahwa kami berlakukan pernyataan di disclaimer dalam materi ini dan juga no conflict of interest. Akhirnya kami ucapkan mudah-mudahan ya dapat bermanfaat apa yang kami sampaikan ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar ya. Mohon tetap dukung kami ya. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like dan subscribe ya. Akan berbagi karena berbagi hal yang positif itu baik ya. Daripada berbagi hoax misalnya ya. Dan juga kami tetap memohon dukungan Anda dengan menonton, berikan like dan subscribe, dan mungkin juga berbagi kepada yang lain. Nah, apa yang Anda lakukan itu dapat menambah semangat kami untuk terus menyampaikan materi-materi selanjutnya dan tentunya dengan harapan lebih berguna bagi banyak orang. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.